Welcome to Life Skill Class Homeschooling Bintang. Halo adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Firda di kegiatan Life Skill Class. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik masih tetap semangat ya dan sehat selalu untuk melakukan kegiatan di hari ini. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk berkegiatan Life Skill Class dengan tema DIY bunga kawat bulu. Nah, kira-kira ada nggak nih yang dari adik-adik yang sudah pernah mencoba nih DIY bunga kawat bulu? Yang mana kita akan memanfaatkan salah satu media yang bisa kita gunakan dengan baik ya adik-adik ya, yang memiliki berbagai macam warna dan juga bentuknya yang elastis, yaitu kawat bulu atau pipe cleaner. Nah, kawat bulu ini biasanya digunakan nih untuk membuat berbagai macam kerajinan nih, seperti gantungan kunci, aneka jenis bunga, topi rajut, maupun kerajinan tangan yang lainnya nih, yang mana bisa digunakan sebagai media apapun ya adik-adik ya. Nah, harapannya adalah adik-adik bisa belajar kreativitas dan juga kemandirian ya adik-adik ya, berdasarkan P5 dari kegiatan kita di hari ini. Nah, penasaran kan? Kalau gitu langsung aja ya kita ke alat bahan serta tutorial pembuatannya. Oke adik-adik, kita langsung aja ya ke alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat DIY bunga kawat bulu. Namanya agak unik ya Kak Devina ya. Iya, Kak Bir. Oke, kalau begitu langsung aja, kira-kira kita membutuhkan alat dan bahan apa aja ya Kak Devina? Oke, nah bahan utama yang kita butuhkan yaitu pasti kawat bulu. Nah, di sini Kak Devina sama Kak Firda sudah menyediakan beberapa warna. Ada pink, hijau, orange, kuning, coklat, dan ungu. Nah, apabila adik-adik ingin divariasikan menggunakan warna lain, boleh banget ya. Mungkin warna biru, warna merah, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk adik-adik yang online, Kak Firda sudah mengirimkan ya toolkit yang isinya ada 4 warna kawat bulu. Adik-adik bisa menggunakannya ya. Nah, nanti bisa dikombinasikan, terserah sesuai dengan kreasi adik-adik. Selanjutnya, Kak Devina. Oke, selanjutnya ada kawat hijau. Nah, bisa dilihat ya adik-adik ya, kawat hijau ini nanti kita gunakan sebagai tangkai bunga. Nah, di sini Kak Devina punya kawat hijau dengan ukuran 0,9 cm. Nah, adik-adik yang di rumah bebas menggunakan kawat hijau ini dengan ukuran berapapun. Nah, kalau misal nih adik-adik di rumah tidak punya kawat hijau ini, adik-adik bisa menggunakan lidi. Nah, jadi lidi itu nanti juga akan bisa digunakan sebagai tangkai bunga pengganti dari kawat hijau. Oke, selanjutnya yang tidak kalah penting, kita juga masih membutuhkan sesuatu yang berwarna hijau ya adik-adik ya, yaitu solasi hijau atau biasanya floral tape ya namanya ya. Nah, adik-adik bisa mencari di ATK ya, atau mungkin online, ini juga terjual ya adik-adik ya. Jadi nanti Kak Firda juga akan memberikan opsi nih untuk bunga, variasi bunga yang membutuhkan kawat hijau dan juga solasi hijau. Tapi nanti juga akan Kak Firda jelaskan yang tidak membutuhkan keduanya. Begitu ya. Selanjutnya, tidak kalah penting juga, ini Kak Firda dan Kak Devina punya putik nih. Nah, putik ini nanti kita letakkan di tengah-tengah. Untuk adik-adik online juga sudah Kak Firda kirimkan yang seperti ini ya. Tapi nanti barangkali adik-adik mau warna yang lain selain putih, boleh banget ya Kak Devina ya. Iya Kak Firda. Yang terakhir Kak Devina. Oke, nah yang terakhir ada alat nih. Alat yang kita butuhkan ada gunting dan ada lem tembak. Nah, lem tembak ini nanti untuk merekatkan antara tangkai bunga dengan bunganya sendiri seperti itu.
Oke, jadi itu aja nih alat dan bahan yang akan kita gunakan di kerajinan kali ini. Kayaknya udah nggak sabar ya. Nah, oke adik-adik, jadi nanti kita akan melakukan 2 kegiatan tutorial ya adik-adik ya. Yang pertama, tutorialnya nanti bersama dengan Kak Devina, yang mana Kak Devina akan menggunakan seluruh alat dan bahan yang sudah tersedia di sini nih. Nah, nanti untuk tutorial yang kedua, Kak Firda akan memberikan langkah kepada adik-adik yang mana mungkin hanya membutuhkan kawat bulu aja. Begitu ya adik-adik ya, jadi terserah adik-adik mau mengikuti yang mana. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tutorial pembuatannya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke tutorial yang pertama. Oke, nah di tutorial yang pertama ini, Kak Devina akan membuat DIY bunga kawat bulu. Nah, dengan ini ada warna pink dan ada warna kuning. Nah, Kak Devina hanya menggunakan 2 warna aja. Nah, kemudian untuk step-stepnya, nah yang pertama kita siapkan dulu kawat bulunya. Nah, kita siapkan. Nah, kita sudah bagi nih adik-adik menjadi 3. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk kelopak, nah kita akan menggunakan 3 kawat bulu terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian nanti ketiga kawat bulu ini nanti kita akan potong. Kita akan belah jadi 2. Nah, seperti ini. Nah, kita akan lipat dulu sampai menjadi 2 bagian. Oke. Nah, setelah sudah dilipat menjadi 2 bagian, langsung aja kita gunting. Oke, nah setelah digunting menjadi 2 seperti ini. Oke, nah untuk 1 mahkota bunga adik-adik memerlukan 3 buah kawat bulu yang tadi sudah kita potong. Nah, setelah itu kita membutuhkan 1 kawat bulu lagi. Nah, di sini Kak Devina menggunakan kawat bulu yang masih belum dipotong, yang masih utuh, panjang. Nah, ini Kak Devina menggunakan warna kuning. Jadi kawat bulu yang panjang ini untuk mengunci, sebagai pengunci atau pengikat. Oke. Nah, setelah seperti ini kita lipat kawat bulu ini menjadi 2 bagian. Kita rapatkan. Nah, sampai menjadi seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa putar kawatnya. Oke, cukup 1 kali putaran saja. Nah, setelah seperti ini langsung kita tekuk ke bawah. Oke, nah adik-adik bisa sambil merapikan ya, biar rapat nih kawat bulunya. Jadi biar lebih bagus ketika nanti dilihat, ketika sudah jadi. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Nah, ini kita sudah jadi 1 mahkota bunga. Nah, apabila sudah seperti ini, nah jangan lupa semua kawat bulunya ini harus dirapatkan. Nah, harus dirapatkan ya adik-adik ya. Nah, setelah itu kita lipat ke samping. Nah, kemudian kita putar. Oke. Kita putar. Nah, ini adik-adik
kalau bisa harus ketutup semua ya. Nah, sampai ke bawah. Jadi ini kita lipat, kita putar. Nah, sampai jadi seperti ini. Oke, nah ini satu mahkota bunga sudah selesai. Nah, nanti adik-adik bisa membuat mahkota bunga sebanyak 6 buah. Nah, untuk dijadikan satu nanti menjadi bunga yang sangat cantik sekali. Oke, jadi adik-adik langsung bisa mengikuti step dari Kak Devina tadi ya. Nah, adik-adik, ini dia hasil mahkota bunga yang sudah jadi. Nah, di sini Kak Devina membuat mahkota bunga sebanyak 6 buah. Nah, kenapa sih Kak kok harus 6? Nah, karena kalau nanti adik-adik kurang dari 6, nah itu bunganya kurang cantik. Nah, jadi kurang seimbang nanti. Nah, maka adik-adik harus menggunakan 6 buah. Nah, harus membuat 6 buah mahkota bunga. Nah, agar nanti bunganya bisa berbentuk sempurna. Oke, setelah kita membuat mahkota bunga, sekarang kita akan next membuat daunnya. Oke, nah untuk daunnya ini kita hanya menggunakan 2 buah kawat bulu yang berwarna hijau. Nah, kawat bulu ini nanti tidak akan dipotong ya, tetap seperti ini. Oke, untuk stepnya, nah kita akan melipat kawat bulu menjadi 2 bagian. Oke, setelah sudah terlipat menjadi 2 bagian seperti ini, kita akan menyatukan 2 kawat bulu ini. Caranya yaitu, nah, kita masukkan, nah, sampai seperti ini. Nah, ketika sudah dikaitkan seperti ini, nah, kita akan mengikat dengan cara memutar salah satu kawat bulu. Nah, ini Kak Devina akan memutar sisi yang sebelah sini. Oke, kita putar sekali. Nah, kemudian kita lekukan ke bawah. Caranya sama seperti ketika membuat mahkota bunga. Nah, kemudian kita rapikan, kita rapatkan biar tidak ada rongga. Oke, nah setelah itu ujungnya nanti, nah kita rapatkan juga seperti ini. Kita akan membutuhkan 1 bagian saja untuk mengunci atau mengikat. Oke, kita akan menggunakan, nah ini yang panjang. Nah, kita lipat melingkar. Oke, nah sudah jadi daunnya. Seperti ini nanti bentuknya. Oke adik-adik, langkah selanjutnya kita akan menempelkan mahkota bunga. Oke, nah kita akan lem. Nah, kita akan lem sisi samping mahkota bunga yang sudah kita buat tadi.
rekatkan dengan mahkota yang lainnya. Oke, kita tunggu sampai lemnya mengeras. Oke, nah kalau sudah mengeras, nah kita bisa memberikan lem lagi. Pokoknya adik-adik merekatkan dengan menggunakan lem tembak. Nah, lem tembaknya ini kita taruh di samping dari mahkota bunga. Nah, kemudian seperti ini. Kita lakukan terus seperti ini berulang sampai semua mahkota bunga habis. Nah, untuk sisa yang terakhir ini kita akan memberikan lem di kedua mahkota bunga. Jadi sisi kanan dan sisi kiri dari dua mahkota bunga ini kita berikan lem. Oke, kemudian kita tinggal satukan ke mahkota bunga yang terakhir. Oke, nah sudah kita rekatkan seperti ini. Nah, kita bisa menekuk atau melipat mahkota bunga, bagian atas mahkota bunga ke bawah. Jadi kita lipat ini agar semakin mirip dengan bunga yang asli. Oke, nah sudah jadi adik-adik. Gimana, cantik kan? Wah. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, nah kita bisa langsung tempelkan ke tangkai bunga. Oke, nah di sini Kak Devina sudah ada tangkai. Nah, adik-adik bisa langsung aja memasukkan tangkainya. Oke. Nah, tangkainya disisakan sedikit aja, seperti ini. Nah, setelah itu kita rekatkan bagian bawah dari mahkota bunga. Setelah sudah rapat seperti ini, kita bisa memberikan solasi hijau. Oke, sebelumnya kita kasih lem tembak dulu adik-adik biar solasinya bisa menempel. Oke, seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar sampai lemnya mengering. Nah, setelah lemnya kering, kita bisa memberikan, Oke, setelah lemnya kering, nah adik-adik langsung
melapisi kawat bulunya ini, sisa yang di bawah ini dengan solasi hijau. Hanya diputar-putar seperti ini saja adik-adik sampai semuanya tertutup. Nah, diusahakan adik-adik ketika melapisi tangkai ini dengan solasi hijau jangan terburu-buru. Nah, pelan-pelan aja, sama sedikit ditekan biar bisa menempel dengan sempurna. Oke. Nah, ini Kak Devina akan melapisi tangkai dengan solasi hijau ini setengah dulu. Nah, jadi ketika sudah setengah tangkai, kita gunting. Kemudian nanti kita akan memberikan daunnya di sini. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menambahkan lem tembak. Kemudian kita tempel daun yang tadi sudah kita buat. Oke, nah kita tunggu sampai mengering lemnya. Nah, setelah dirasa mengering, kita bisa tambahkan lem tembak lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk melapisi tangkainya dengan solasi hijau. Nah, setelah daun sudah menempel di tangkai, nah sekarang kita bisa tambahkan lem tembak lagi adik-adik. Oke, kita bisa tambahkan lem tembak lagi. Nah, kemudian kita akan melapisinya lagi dengan solasi hijau. Kemudian kita putar secara melingkar. Oh iya, jangan lupa adik-adik ketika melapisi tangkainya dengan solasi hijau ini harus sedikit ditekan. Nah, tujuannya apa sih Kak? Harus ditekan biar solasi hijaunya bisa menempel dengan sempurna. Kalau tidak ditekan, nah nanti apa sih aku? Kalau tidak ditekan, nanti hasilnya akan terlihat kurang rapi.
Oke, nah setelah sudah sampai ujung, kita bisa gunting. Nah, kemudian kita akan memberi lem tembak biar menempel dengan sempurna. Nah, jadi sisa solasi hijau ini kita beri sedikit lem tembak. Oke adik-adik, nah seperti ini hasil bunga yang sudah kita buat. Nah, terakhir nih kita akan memberikan putik di bagian tengah bunga. Oke, di sini Kak Devina akan menggunakan 10 buah putik. Nah, untuk putik ini adik-adik bebas menggunakan dengan jumlah berapapun, tidak harus sama dengan Kak Devina. Nah, tapi di sini Kak Devina menggunakan banyak biar nanti putiknya bisa kelihatan. Oke, kemudian kita rapikan, kita ratakan agar panjangnya sama. Oke, setelah itu kita lipat jadi 2 seperti ini. Oke, kita lipat jadi 2 seperti ini. Nah, next kita akan memberikan lem tembak. Adik-adik bisa memberikan lem tembak di bagian bawah putik secara keseluruhan. Oke, setelah bagian bawahnya sudah terlapisi lem tembak, kemudian kita tancapkan pada tangkai bunga sambil kita rapikan sisi-sisinya. Oke adik-adik, yeay, sudah jadi. Nah, ini adalah hasil DIY bunga kawat bulu dengan tutorial yang pertama. Bagaimana adik-adik, cantik kan? Nah, seperti bunga asli nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja next ke tutorial yang kedua bersama Kak Firda. Oke adik-adik, kita ke tutorial atau langkah yang kedua ya dalam DIY bunga kawat bulu. Nah, kalau tadi Kak Devina sudah menutorialkan untuk sebuah bunga yang membutuhkan kawat dan solasi hijau. Nah, tenang aja nih, jangan khawatir. Kali aja adik-adik mau mencoba opsi yang lain ya. Jadi Kak Firda di sini sudah menyiapkan beberapa macam warna juga. Tapi Kak Firda tidak membutuhkan solasi hijau ataupun kawat hijau ya adik-adik ya. Jadi murni Kak Firda hanya membutuhkan lem tembak, gunting, kemudian berbagai macam atau beberapa macam kawat bulu yang berbagai macam warna. Gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita buat tutorialnya. Nah, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu ya kira-kira warna bunganya nanti warna apa nih yang mau ingin kalian buat. Kak Firda pengennya nanti bunganya warna merah dan pink ya adik-adik ya. Jadi langkah yang pertama, kawat bulu ini kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian kita gunting karena kita butuh ukuran setengahnya aja. Nah, kita buat beberapa
bagian ya, atau beberapa buah. Kak Firda pengennya nanti bunganya mix gitu ya warnanya ya, tidak hanya satu warna aja. Minimal kalian membuat 12 buah ya adik-adik ya untuk mahkotanya. Tapi kalau misalkan kalian pengen bunganya itu tebel, nah kalian bisa membuat sampai 16 mahkota. Berapa ini? Ini 12 ya, Kak Firda tambahkan lagi. Kak Firda bikin yang tebel ya adik-adik ya. Oke, setelah kita potong seperti ini, jadi nanti kita akan membuat mahkotanya itu kecil-kecil ya adik-adik ya. Nanti bisa adik-adik perhatikan, kita sisihkan dulu. Maaf. Oke, nah untuk satu kawat bulu yang sudah kita potong, kita bagi dua lagi menjadi seperti ini, kita lipat. Nah, usahakan ukurannya sama ya adik-adik ya, menjadi dua bagian. Kemudian kita bagi dua seperti ini. Nah, jadi tadi kita lipat lagi seperti ini, terus kita putar, kita rapatkan. Sama ya langkahnya ya adik-adik ya. Nah, kita lipat seperti ini, kemudian kita putar supaya tidak kembali membongkar. Nah, jadi kita kunci. Nah, jadi kayak gini ya adik-adik ya. Jadi bentuk love. Kita ulangi sampai semua kawat bulu yang sudah kita potong tadi itu semuanya berbentuk menjadi seperti ini. Nah, gini ya, kita ulangi, langkahnya sama. Kita lipat, kemudian kita putar, kita rapatkan. Oke adik-adik, kita sudah membuat ya untuk bagian mahkotanya, tinggal kita rapikan sedikit-sedikit aja nih. Nah, kita sudah punya berbagai macam warna, yaitu pink dan juga merah. Selanjutnya kita ngapain lagi nih? Nah, selanjutnya kita pilih warna lain ya adik-adik ya, boleh warna apapun, jadi usahakan matching aja gitu ya. Atau terserah kalian mau membuat bunga apa. Jadi Kak Firda mengambil satu warna jingga ya atau orange, kemudian Kak Firda buat seperti ini nih. Kak Firda gulung-gulung. Nah, kita akan membuat bagian tengah ya adik-adik ya, bagian tengah yang menghiasi mahkota. Oke, jadi ini bebas ya ukurannya ya adik-adik ya. Kalau misalkan kalian mau membuat yang ukuran kecil juga nggak apa-apa. Yang penting ini kita tempatkan di bagian tengah. Jadi nanti bisa kita sisakan seperti ini. Nah seperti ini ya adik-adik ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita butuh lem tembak. Kita lem ya adik-adik ya di bagian tepiannya. Nah, satu persatu aja, sedikit demi sedikit, kita tempelkan mahkota-mahkota yang sudah kita buat tadi. Jadi, supaya ini mahkotanya nanti seimbang, Kak Firda meletakkannya itu berhadapan gitu ya adik-adik ya. Nah, kita kayaknya butuh lem tembak ya adik-adik ya, karena daya rekatnya yang cepat nih yang nanti kita butuhkan. Oke, di bagian sisi yang berlawanan, karena ada
kiri ya. Nah, jadi kita tinggal membuat atau menempelkan ya adik-adik ya bagian kelopaknya ini sampai penuh nih. Jadi nanti lingkarannya tidak akan bisa kita lihat lagi. Karena Kak Firda membuat dua warna, jadi Kak Firda selang-seling ya adik-adik ya. Merah, pink, merah, pink, merah, pink. Nah, untuk sisanya kita bisa apa ini namanya ya? Didobel-dobel gitu ya, adik-adik ya. Sampai nanti seluruh mahkota yang kita buat itu habis. Sudah tertempel ya adik-adik ya, tinggal kita bersihkan dan rapikan aja. Nah, ini banyak lem-lem ya. Nah, kemudian kita lipat ke atas ya adik-adik ya, sedikit ujungnya, ujung dari mahkotanya. Nah, biar kayak terasa lebih nyata gitu ya bunganya ya. Kita lipat-lipat sedikit ujung-ujungnya untuk semuanya ya, kan bagaikan mahkota yang bermekaran gitu ya. Oke, jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, wah lucu banget ya. Kemudian ini belum selesai ya adik-adik ya, kita juga akan membuat batang dan juga daunnya. Nah, tapi pakai apa Kak? Tetap ya, kita cuman membutuhkan kawat bulu aja. Kita memilih untuk bagian daun, untuk daunnya warna hijau ya, sama kuning atau warna lain, boleh ya adik-adik ya, silahkan. Kemudian, nah karena Kak Firda mau daunnya warna hijau, jadi Kak Firda buat seperti ini. Ini kita lipat. Nah, jadi dua bagian lagi seperti ini. Caranya mirip banget dengan Kak Devina tadi ya adik-adik ya. Tapi kita akan membuat atau kita meletakkannya di bagian daun. Kalau Kak Devina tadi untuk mahkota ya adik-adik ya. Jadi seperti ini, tapi ini lebih pendek. Nah, sudah Kak Firda lipat. Nah, kita butuh dua ya. Jadi satu ukuran panjang 30 cm kita potong menjadi dua bagian. Kemudian kita lipat jadi dua lagi. Nah, jadi 4 bagian ya ini ya. Oke, kita atur dulu tingginya, usahakan nanti panjangnya sama ya adik-adik ya, biar tidak kesulitan nih adik-adik ketika melipatnya nanti. Oke, kalau dirasa sudah, kita siapkan satu bagian yang panjang, kemudian kita masukkan ya, kayak tadi membuat mahkota bunga bersama Kak Devina ya, persis sama. Hanya saja kita buat ukurannya lebih pendek. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian kita putar. Setelah itu kita lipat seperti ini. Nah, ini daun ya adik-adik ya. Jadi bebas ya, kalian mau warna hijau aja atau barangkali pakai warna coklat karena daunnya agak kecoklatan, boleh ya adik-adik ya, silakan. Kemudian kita lipat.
kita kunci bagian ujungnya. Sampai bawah ya. Oke, jadi daunnya nanti seperti ini ya. Kita buat lagi, bebas ya mau membuat berapa daun, 1 atau 2 daun. Langkahnya sama. Jadi kita potong dulu menjadi 2 bagian untuk 1 benang bulunya. Kemudian kita lipat menjadi 2 lagi. Nah, jadi akan kita dapatkan 4 bagian. Usahakan ukurannya sama panjang antara kanan dan kiri. Satu bagian panjang kita masukkan. Nah, kemudian kita putar 2 kali ya, atau 1 kali, pokoknya dirasa rapat. Kemudian kita tempatkan di bagian kanan dan kiri. Nah, seperti ini ya. Baru kita talikan nih satu ujungnya. Nah, kita tata dulu. Kita talikan ujungnya supaya dia tidak copot ya adik-adik ya. Sampai habis ke bawah ya, jangan membulat ke atas tapi dikebawahkan. Nah, jadinya rapi kayak gini ya adik-adik ya. Tuh, tinggal kita atur posisinya. Oke, jadi nanti seperti ini ya adik-adik ya daunnya ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita tempel nih daunnya, kita akan membuat kelopak bunganya terlebih dahulu ya. Kita butuh warna hijau. Kak Fida mau kelopaknya warna hijau atau warna coklat ya? Nah, untuk membuat kelopaknya kita butuh 1 warna ya adik-adik ya. Jadi kita siapkan, Kak Fida mau bikin kelopaknya rata-rata kelopak warna hijau ya. Nah, caranya gimana Kak? Kita pakai tangan ya. Jadi Kak Fida ukur sekitar segini lah ya, kurang lebih separuh jari telunjuknya Kak Firda. Kemudian Kak Fida lipat. Nah, kayak gini ya. Kita rapatkan. Kita lipat lagi, tapi tidak perlu penuh ya adik-adik ya, tidak sampai penuh. Jadi usahakan satu sisinya yang paling ujung ini berlebih. Nah, kita lipat menjadi 3. Ini 2, 1, 2, 3. Seperti ini. Nah, kayak gini ya adik-adik ya. Kita rapatkan dulu. Nanti kita atur posisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kunci. Cara menguncinya gimana? Nah, ini kan ada ujung ujungnya lebih ya. Jadi untuk ujung yang paling besar atau paling panjang, kita tarik seperti ini. Nah, nanti tinggal kita atur ya adik-adik ya posisinya. Kita talikan. Pokoknya rapi ya adik-adik ya. Kemudian kita agak buka sedikit dan kita rapatkan ujungnya seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita gini Kak. Nah, jadi nanti akan kita pasang seperti ini ya adik-adik ya. Tapi kita butuh 2 buah nih, karena kalau kita pasang ini masih setengah ya adik-adik ya. Masih setengah. Kita gunting aja untuk yang ini. Oke, kita buat lagi ya. Kita ulangi dengan langkah yang sama.
Oke, kita ulangi ya adik-adik ya. Setengah jari telunjuk, tapi jangan lupa disisakan bagian ujungnya. Kemudian kita buat 3 lipatan. Nah, kayak gini. Kemudian kita kunci. Kita rapatkan dulu ya supaya mudah. Nah, kayak gini ya adik-adik ya. Pokoknya adik-adik tata aja sampai nanti lebih rapi begitu ya adik-adik ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Ini kita sudah punya 2 buah kelopak, jadi tinggal kita pasangkan aja. Nah, usahakan ya pas di tengah. Jadi kita butuh lem ya adik-adik ya. Nah, nanti bisa kita renggang-renggangkan, nanti kita tempel dulu. Nah, kemudian karena ini sudah menempel, kita satukan atau kita puter ya dua-duanya menjadi satu tangkai. Nah, kayak gini ya adik-adik ya. Jadi ini sudah kita putar. Nah, menjadi satu tangkai, kemudian kita tempelkan daunnya. Kita tempelkan daunnya. Nah, hati-hati ya adik-adik ya, karena lem tembaknya panas. Kita tahan dulu sebentar. Nah, kemudian kita satukan ya kalau ada kawat yang baru. Nah, biar bisa kita tempel nih untuk daun yang selanjutnya. Nanti setelah ditempel, kita atur posisinya ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah rekat, kita ulangi dengan langkah yang sama. Kita putar-putar gitu ya. Oke. Setelah itu kita atur ya adik-adik ya daunnya. Baru kita atur daunnya dan juga bunganya. Oke, sudah jadi nih. Nah, jadi ini untuk tutorial bunga yang tidak menggunakan kawat dan juga solasi hijau ya adik-adik ya. Jadi nanti ketika kita memasangkan atau menyandikannya dengan pot, itu berarti menggunakan pot yang mungil dan juga lucu. Gini nih. Nah, ini Kak Vida sudah membuat 2 bagian, 2 buah. Bebas ya untuk warnanya ya adik-adik ya, sesuai dengan kreativitas dan juga selera warna adik-adik. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini 3 daun ya adik-adik ya. Kalau ini tadi Kak Vida menggunakan 2 daun. Nah adik-adik, ini dia nih hasil dari kerajinan DIY bunga kawat bulu kita hari ini.
Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah tutorial yang pertama ya, yang tadi dilakukan oleh Kak Devina, yang mana bisa adik-adik perhatikan nih. Nah, kita membutuhkan putik bunga di tengahnya. Kemudian ini juga kita bisa loh membuat putik bunga dengan menggunakan kawat bulu itu sendiri nih. Nah, jadi terserah adik-adik, sesuai kreativitas dan juga silahkan mendesain warna sesuai dengan selera ya. Nah, selanjutnya ini untuk hasil tutorial yang kedua nih, yang tadi Kak Firda buat lah. Jadi dia lebih pendek, jadi imut-imut gitu ya adik-adik ya. Yang mana kita tidak membutuhkan kawat dan juga solasi hijau nih. Barangkali bisa menjadi alternatif adik-adik ya. Jadi adik-adik bebas, silakan bisa memilih atau mungkin adik-adik bisa mendapatkan referensi dari manapun itu. Silakan sesuai kreativitas dan juga keinginan adik-adik ya. Tapi hasilnya pasti cantik-cantik nih karena memiliki berbagai macam warna dan juga bentuknya yang elastis ya adik-adik ya, bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan adik-adik di rumah. Nah, sekian kegiatan LSC kita hari ini. Jangan lupa tugasnya Kak Firda tunggu ya adik-adik ya. Yang mana adik-adik terutama yang online nih wajib mengumpulkan 3 buah foto dokumentasi. Yang mana 2 buah foto saat adik-adik melakukan kerajinan atau membuat kerajinan bunga ini ya adik-adik ya. Kemudian jangan lupa 1 foto akhir atau dokumentasi akhir beserta dengan hasil dan juga foto diri adik-adik seperti ini nih. Nah, diperlihatkan wajahnya ya adik-adik ya, biar Kak Firda juga bisa menilai adik-adik secara maksimal nantinya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan langsung ke WhatsApp Kak Firda di nomor WA Kak Firda seperti biasanya. Kak Firda tunggu sampai hari Kamis minggu depan. Oke, tidak terasa ya adik-adik ya, kegiatan life skill class kita berakhir nih. Iya, dengan hasil yang sangat maksimal dan cantik ya adik-adik ya. Semoga kegiatan LSC kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di LSC berikutnya. Kak Firda tunggu kreasi dari adik-adik ya. Dadah, sampai jumpa.